kalian berhasil dalam urusan dunia juga urusan akhirat, pasti kalau kalian dapatkan sejarahnya, dia adalah orang yang paling bakti pada ibu bapaknya, khususnya pada ibunya. Seluruhnya. Mau orang yang berhasil dalam urusan dunia, coba lihat siapa yang kita mau sebutkan orang yang paling berhasil dalam dunia. Tanya gimana hubungan dia sama orang tuanya, pasti kita dapatkan hubungan yang begitu bagus. Bahkan ada orang-orang yang pengusaha besar, ketika ditanya kok engkau bisa berhasil sedemikian rupa, dia bilang syaratnya cuma satu, rahasianya satu, aku jadikan bapak dan ibuku bagikan raja dan ratu. Kelas tempatnya situ. Aneh bakal bakti sama mereka, maka Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya untuk dia. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Para aulia, para salihin, kita bakal mendapatkan bakti mereka kepada orang tua kita yang gak pernah terbayangkan, saudara sekalian. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau saking bakti kepada ibunya, apa kata dia? Dia bilang, demi Allah, semasa ibuku hidup, aku nggak pernah merasakan punya uang sepeser pun. Semua uangku milik dia. Semua uangku milik dia. Aneh punya harta nggak punya umi aneh. Harta yang aku dapatkan semua aku serahkan pada ibuku. Tinggal ibuku yang mau ngasih aneh atau enggak, terserah. Yang penting hartaku milik dia, semuanya. Coba kalau kita kadang-kadang kalau dapat gajian ngasih ibu kita paling ya sekedarnya jabar khawatir nih ada sedikit, yang banyak yang diambil. Tapi lihat mereka para kaum solihin, saudara sekalian, begini keadaannya. Dan orang tua kita nggak membutuhkan harta kita. Orang tua kita pejuang, tidak membutuhkan harta yang kita miliki, enggak. Tapi kita yang butuh untuk memberikan pada mereka. Kemudian Habib Ali Habsyi pernah bilang, kalau seandainya umi aneh bawa aneh ke pasar, bilang saya, nganggap saya sebagai budak, terus saya dijual, saya bakal ridho, yang penting umi aneh ridho. Walaupun saya dijual, walaupun saya jadi budak, yang penting umi aneh ridho. Makanya jadi orang besar ya. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada juga seorang ulama, Al-Imam Hamid bin Umar bin Hamid Ba'alawi. Itu saking bakti kepada ibu bapaknya. Itu kalau lagi duduk di hadapan ibunya, di hadapan bapaknya, dia nunduk, nggak berani mandang muka ayah dan ibunya. Dia tundukkan kepalanya. Ka'annahu fawqa ra'sihi at-tayr. Sampai seakan-akan ada burung hinggap di kepalanya. Artinya kalau burung hinggap di kepalanya, itu burung nggak bakal terbang. Kenapa? Sebab burung menganggap dia bagaikan dahan pohon, nggak bergerak di depan orang tuanya. Kalau seandainya lagi duduk depan orang tuanya, hinggap lalat di hidungnya, nggak berani diusir sama dia tahan. Sebab takut kalau begini seakan-akan durhaka sama orang tuanya. Itu kalau di ruangan, dia mau permisi mau keluar, orang tuanya ada di dalam ruangannya, dia mau keluar ruangan tersebut, nggak berani membelakangi orang tuanya, dia jalan mundur, saudara sekalian. Saking bakti sama ibu bapaknya. Kalau jalan sama orang tuanya, sama ayahnya di jalan, nggak pernah mendahului orang tuanya atau berbarengan sama orang tuanya, selalu di belakang orang tuanya, bagaikan imam dengan makmum. Ada Imam Hamid bin Umar bin Hamid, ada ulama kaum salihin. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, saya gak berani makan korma atau makan rutop bersama umi ana dalam satu hidangan. Gak mau, biar umi ana makan dulu baru sisanya aneh. Umi bilang, ayo makan sini bareng-bareng. Ali bilang, enggak, umi dulu makan. Karena aneh khawatir ketika aneh ngambil satu buah kurma, ternyata itu kurma udah diincar dulu sama umi aneh. Dia mengambil, cuma keburu aneh ambil, sehingga akhirnya yang diinginkan tidak tercapai. Aneh ambil duluan, aneh takut jadi durhaka gara-gara beginian. Kita bagaimana saudara sekalian? Ini cerita yang kita sampaikan bukan dongeng, tapi kenyataan. Mereka orang-orang yang bakti sama orang tua, jadi orang besar semuanya. Makanya kalau kita ingin menjadi orang besar di sisi Allah, kuncinya satu, orang tua kita. Bahkan Nabi bilang, huma jannatuk wa naruk. Orang tuamu ini bagaikan surga buat ente atau nerakanya ente. Ente masuk surga gara-gara orang tua, neraka juga gara-gara orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Orang tua ente ridho, Allah ridho.
Walaupun engkau melakukan makruh, walaupun engkau tidak melakukan ibadah, tapi orang tua engkau ridha, engkau dapat ridha Allah. Tapi sebaliknya, wa sakhtullah fi sakhtil walidain, murkanya Allah tergantung mukanya orang tua. Walaupun engkau melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, tapi orang tua ente murka sama ente, percuma. Cari ridha orang tua kita. Jadi pasang niat. Yang pernah punya hubungan gak bagus sama orang tuanya, malam ini datengin orang tua minta maaf. Percuma ibadah kita kalau orang tua kita gak ridha sama kita. Tiap hari cuma nangis melihat kita, sedih melihat keadaan kita. Walaupun kita melakukan ibadah banyak, tapi orang tua kita begini, gak bakal dapat ridha Allah. Cari ridha Allah. Senangi orang tua kita, cari kebahagiaan orang tua kita. Apa yang disenangi kita lakukan.